Well, hello, hello. Loh, mati lampu. Hai, hai, kamu para Leo yang sudah menunggu. Apa kabar? Oke, kita langsung aja baca Oktober kalian ya. Seperti biasa, aku ingetin kalau video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya general reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texratarot. Ada description box di bawah. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya juga ya. Bantu ya, bantu yes. Jangan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video berikutnya. Langsung kita mulai aja Leo ya. Leo Oktober. Gimana September kalian by the way? Coba dong sharing-sharing, komen lah kalian di bawah. Aku pengen tahu. Di sini kita ada kartu Yin. Ada kartu Yin ya. Langsung keluar ada Yin, ada Deep Freeze. Ini Leo mengapa sedang pasif ya. Dua kartu pertama menunjukkan bahwa kalian nih kayak lagi nggak banyak gerak nih. Leo kan ini singa juga, singanya bobo, singanya hibernasi, singanya istirahat. Kartu Yin juga kartu yang pasif loh. By the way, tuh kan, ini kartunya kok dingin semua. Ada apa dengan Leo? Leo sedang kesepian, Leo sedang apa nih? Ntar by the way, ini kok mati? Ini kan kartunya lucu deh, ada singa, terus kamu juga dapat sih macan tutul ya. Dan kartunya dingin semua loh. Why? Why baby? Kita baca dulu deh. Di sini ada Yin dengan kartu Two of Wands. Lalu kita ada Deep Freeze dengan Seven of Coins kebalik. Ini kartu kebalik ya. Oh, ini juga Two of Wands-nya kebalik. Oke. Nggak ada yang kebetulan. Seven of Coins kebalik dan ada kartu The Magician. Alright. Ini kayaknya aku harus naikin dulu. Biar masuk semuanya ke kamera karena tidak muat frame-nya. Tidak muat di frame. Nah, jadi gini ya. Jadi gini ya, Leo-Leoku sayangku. Di awal bulan nih emang kamu cenderung lebih pasif ya. Bahkan sampai pertengahan bulan juga, kamu juga kayak cenderung pasif dan gak banyak bergerak. Kamu cenderung pasrah, kamu cenderung kayak jadi pengamat aja gitu loh. Gak banyak yang kamu lakukan selain kayak menerima, memperhatikan. Terus ya udah kamu membiarkan yang lain yang memimpin. Karena kamu lagi ada fokus di ini nih, Two of Wands season, alias kamu lagi ada di musim berpikir. Kamu nih banyak mikir di awal bulan ya, banyak mikir as in maksudnya tuh banyak berencana, tapi dengan kartu Two of Wands kebalik tuh rencananya jadi ke-spill gitu loh. Memang literally ke-spill ke orang-orang, terus kamu jadi kayak salah langkah, atau artinya kayak beneran cuma jadi wacana doang gitu. Atau istilahnya otak kamu tuh nggak cukup kuat bahkan untuk berpikir lebih jauh dan lebih dalam gitu. Makanya sampai pertengahan bulan kamu cenderung kayak banyak istirahat, nggak ngapa-ngapain, aktivitas juga nggak banyak, kebanyakan di rumah. Seandainya kumpul sama teman itu juga benar-benar teman terdekat kamu, supaya energi kamu juga terjaga ya. Apa sih namanya tuh bahasanya? Iya, energi kamu nih biar terjaga gitu loh, dikasih boundaries seperti itu. Seven of Coins juga kayaknya kamu bakalan sibuk. Apa ya, seandainya sibuk pun sibuk istirahat, aktivitas pun aktivitas yang sendiri, yang dimana sambil beraktivitas itu kamu bisa refleksi, kamu bisa dengan pelan-pelan ngerjain semuanya. Jadi nggak yang apa sih bahasanya tuh, nggak yang memaksa kamu untuk gerak cepat, tidak menuntut kamu untuk satset gitu loh. Justru malah apa ya, Seven of Coins nih, banyak sabar ya sih kamu. Sabar sama diri sendiri, sabar sama situasi, sabar sama orang-orang gitu. Cenderung acuh nggak acuh juga sih, karena kan kamu mau istirahat aja ya sebenarnya di sini. Lalu kita ada kartu Focus dan The Magician. Artinya
nanti di akhir bulan nggak masalah kok, kamu yang kayaknya udah dingin dan keburu dingin ya, jadi kayak karena kamu udah lama nggak beraktivitas gitu, jadinya emang sekeliling kamu tuh jadi mungkin lupa kamu eksis atau lupa untuk ngajakin kamu lagi. Tapi ya nggak masalah karena kamu juga punya tujuannya dan bisa mencerahkan itu lagi, bisa menghangatkan semuanya lagi. Yang aku lihat banyak dari kalian yang memanfaatkan situasi orang nggak memperhatikan kamu dengan kamu yang tahu-tahu diem-diem mengejar impian kamu, mengejar tujuan kamu, dan tahu-tahu berhasil. Kenapa berhasil? Karena di sini ada kartu The Magician. Jadi yang tadinya kamu jadi kayak sulap gitulah, gebrakan tiba-tiba muncul gitu loh, kayak comeback. Leo ini buat comeback. Tahu-tahu yang orang-orang pikir kamu cuma tidur-tiduran doang atau nggak ngapa-ngapain, kamu sudah bersiap untuk comeback. Dan ketika comeback, yang tadinya orang pikir kamu butuh waktu lebih lama untuk comeback, ternyata cepet dan ekspres banget dan mantuliti. Yang tadinya ada nggak ada jadi ada gitu, tiba-tiba kan jreng gonjreng, orang bingung juga. Hebat banget Leo ini, ajaib. Aku mau ngambil 3 sebenarnya, tapi kayak 5 lucu deh. Oke, langsung dapat 5 ya. Yang pertama kita dapat flag, do not be tempted to lower your standard. Jangan tergiur untuk nurunin kamu punya standar ya. Terus juga di sini ada June, mungkin kau berhubungan sama orang Juni ini di bulan Oktober nanti, atau kejadian di bulan Oktober ini berkaitan sama orang yang lahir di bulan Juni, bisa juga. Tadi aku udah bilang ya, atau kenapa aku ngulang 2 kali? Atau kalian kejadian di bulan Oktober ini berhubungan sama kejadian di bulan Juni tahun ini atau tahun depan. Lalu ada desk, pay attention to your work, perhatikan pekerjaan kamu ya. Mungkin karena kamu cenderung kayak pasif dan diam gini, kerjaannya jadi terbengkalai, jadi kena efek juga mungkin. Lalu ada ear, good news, berita baik, OTW, atau bahkan udah terjadi sekarang ya Oktober ini. Lalu ada dagger, fear, worry, stands in situations. Ini aku nggak tahu ada di mana nih, nggak kelihatan di sini ya. Tapi ya ini jadi intermezzo buat kamu bahwa mungkin kamu ngalamin yang namanya takut atau khawatir berlebihan atau situasi-situasi tegang gitu ya. Gitu. Terus kita mau masuk ke relationship kalian. Kita ke relationship kamu. Mari kita lihat relationship kamu kayak gimana ya. Untuk Leo di bulan Oktober. Leo di bulan Oktober, kita lihat ada breathe. Tenang ya Leonya nih. Tenang banget. Lalu Tinker tuh, kartunya diem kan. Jadi kayak tenang banget. Super tenang, mikir soalnya. Thinker, lalu ada to the sea. Gila sih, ini asli tenang banget nih Leonya. Ada apa dengan Leo? Leo, are you okay baby? Are you okay? Ini aku sambil bersihin deh, ntar. Ini kartunya kotor nih, saking sering dipakai. Breathe, Thinker, sama to the sea ya. Bahkan di awal bulan Oktober nih, sebenarnya ada aja sih masalah nih dipikirin. Cuman kamu nggak bertindak gegabah dan cenderung yang menguasai emosi supaya kamu bisa menguasai situasi. Terus ya udah tenang aja gitu, tenang. 5 of Coins ya. Memang dari segi percintaan rada seret sih ya, rada kamu mungkin kesepian atau kamu ngerasa kehilangan atau kamu ngerasa ada yang kurang dalam hidup kamu, tapi kamu nggak larut dengan rasa itu dan cenderung kayak udah berusaha untuk zen ya, berusaha untuk menikmati apa yang kamu punya sekarang dengan kesendirian kamu. Misalnya kamu udah punya pasangan pun, mungkin kamu ngerasa kesepian karena pasangan sibuk atau dia lagi di luar kota mungkin, atau kalian lagi LDR. Tapi ini nggak membuat kamu untuk berpikir yang apa sih kayak aneh-aneh atau cari pelampiasan di tempat lain ya. Justru ya kamu yang nguasain diri kamu sendiri dan nggak kalah sama nafsu kamu atau sama pikiran yang nggak baik atau apa sih pikiran impulsif kamu gitu loh. Bagus banget sih ya. Walaupun memang nggak bohong kamu ngerasa ada yang kurang dengan hubungan kamu, kesepian mungkin yang ngerasa kehilangan juga di sini. Dan nanti di pertengahan bulan ada Thinker sama Ace of Cups. Percintaan memang jadi topik yang kamu pikirin banget sih. Kayak kamu ingin
Ace of Cups. Aku ngerasa emosi kamu mungkin karena tadinya kan pasif ya, atau dingin gitu, atau nggak banyak kesempatan untuk ngeluarin perasaan. Di pertengahan bulan ini perasaan kamu tuh kayak meluap-meluap gitu loh. Tapi kenapa Tinker? Oh alah, iya, karena percintaan kamu bisa dibilang lagi istirahat gitu loh. Bener-bener kayak flat, atau lagi kayak nggak ada apa-apa. Stabil sih stabil, cuman energi yang besar ini tuh mau dikemanain gitu loh. Kamu bingung. Jadi kalau saran aku ya, Leo, sebaiknya kalau kamu udah punya pasangan ya, kamu rencanakan staycation aja. Jadi kayak bahasa cintanya aktivasi di quality time ya. Quality time, yang penting berdua. Aktivitas bareng atau istirahat bareng lah, walaupun nggak ngapa-ngapain ya. Buat kalian yang jomblo, aku rasa ini sih kamu tambah ngerasa energi ini mau dikemanain gitu kan. Kamu sangat ingin mencinta, kamu sangat ingin dicinta gitu. Tapi kenyataannya lagi istirahat, lagi pasif gitu tuh. Kamu jadi mikir lagi deh makna percintaan atau relationship buat kamu tuh gimana. Dan nanti di akhir bulan Oktober kita punya To The Sea sama Eight of Wands, maknanya sama ini, sama-sama ngomongin tentang perjalanan. Jadi kayaknya di akhir bulan kamu mungkin nyari pasangan di tempat yang jauh ya, dengan kamu traveling. Mungkin nggak dengan sengaja cari pasangan gitu loh tujuan travelingnya, tapi kamu mencari tempat baru, mencari suasana baru, kamu mencari kayak ya inspirasi baru lah ya, biar ada refreshmentnya di sini gitu loh. Dan ternyata memang malah dapatnya di tempat yang baru nanti, yang tadi traveling tadi itu aku bilang ya, di sini tuh To The Sea sama Eight of Wands. Itu buat yang jomblo. Ternyata kamu dapat jawaban kamu itu di tempat yang lain dengan kamu traveling ya. Sedangkan yang udah punya pasangan, aku rasa kalau misalnya kalian lebih santai ngejalaninnya tanpa mesti nargetin apapun, aku rasa ternyata tanpa kalian sadari sebenarnya kalian itu tetap maju, tetap ada progres. Jadi memang diminta lebih chill ternyata ya, lebih chill, karena pada akhirnya yang menjadi takdir kamu, si tujuan tadi juga akan tercapai gitu loh. Ya, indah banget deh. Dan di sini ada happy home, things going well, happy content. Iya, walaupun lagi ada jarak di antara kalian, tapi ini tidak mengubah cinta kalian, tidak mengubah komitmen kalian. Sehat banget ya hubungan kamu nih. Happy home, bener-bener ngerasa di rumah, ngerasa ya stabil lah dengan percintaan kamu atau hubungan kamu ya. Lalu ada growth, leveling up, expansion ya, karena memang hubungan kalian tuh udah jauh tumbuh dibandingkan tahun-tahun atau waktu-waktu sebelumnya. Bener-bener ini tuh definisi cinta yang dewasa, yang sangat-sangat green flag. Cakep nih. Ini zodiak kalian mesti belajar dari Leo. Leonya lagi Leo tenang nih, Leo dewasa, Leo matang nih yang ku baca nih, kayaknya ya. Mencintainya itu tidak memaksa, mencintainya itu tidak egois ya. Mencintainya itu sama-sama pengertian dan understanding. Bedanya apa? Sama aja. Cintanya tuh penuh dengan understanding dan pengertian gitu loh. Jadi bener-bener loving, bener-bener ngerasa bahagia, konten, cukup gitu. Enak deh liatnya. Enak banget ngerasainnya ini. Berarti judulnya apa ya? Semua orang mesti berkaca sama Leo sih. Leo ini sepuh semuanya nih kali ini di bulan Oktober ya. Kita ke karir keuangannya Leo ya. Di sini kita punya fifth chakra. Lalu kita ada appreciation. Dan kita punya cornucopia. Bagus banget, panen raya. Leo panen raya di semua aspek, nggak tuh. Percintaannya green flag banget, rezekinya juga dapet. Di awal bulan kayaknya kamu bakalan banyak ngomong ya, tapi coba kita lihat tarotnya. Di sini kita ada Queen of Cups. Yes, ini Leonya lagi lembut banget deh kalian ini. Leonya jadi lembut lagi dan jadi lembut banget di awal bulan, kayak kamu jadi kayak mama buat semuanya, kamu jadi kayak pendengar yang baik gitu loh, ngayomin semuanya ya. Mungkin kalau misalnya ini bukan kamu juga dapat perlakuan baik dari atasan kamu yang perempuan, terutama yang lembut. Kamu ngerasa termotivasi dengan kata-katanya, dan kamu terinspirasi untuk jadi sosok yang sekali-kali bolehlah kayak gitu ya. Lalu ada appreciation sama justice. Wah, ini kamu akan terima hadiahnya kamu sih, kayak hadiah yang mungkin tertunda atau memang udah jatahnya kamu sih ya. Dari hasil kerja keras kamu dapat apresiasi, kamu dapat terima kasih, dapat penghargaan juga dari orang-orang sekitar, dari bos.
ya perjuangan kamu nggak akan kemana lah, hasilnya akan ada gitu ya. Lalu di akhir bulan kita dapat cornucopia sama Two of Wands, lagi-lagi kebalik. Ini nyambung sama bacaan awal tadi ya. Pada dasarnya karir keuangan sih melimpah banget, panen raya banget ya di kamu nih. Oh I know, justru karena kamu lagi menikmati rezeki kamu, makanya kamu nggak mau berencana dulu sih, dan kayak cenderung ya udah jalan aja, biarkan apa yang mesti terjadi gitu. Dan kamu nggak mau ngambil alih apa sih kayak kepemimpinan atau gimana ya, kamu membiarkan yang lain untuk ngambil. Terus juga dengan kartu support dan spirit di sini, kamu akan ngerasa dicintai sama sekeliling kamu ya, sama Tuhan juga, karena kayaknya tuh semuanya tuh disupport gitu loh. Kamu nggak pernah kehilangan dukungan, kamu nggak pernah kehilangan kepercayaan juga di sini. Terus dengan kartu spirit di sini juga artinya kamu dilindungi sama leluhur kamu, semesta, sama malaikat pelindung kamu. Nggak kayak nggak ada habis-habisnya. Bahkan di situasi yang kayaknya kayak melelahkan, menyedihkan, itu ternyata kamu lagi dilindungi gitu loh, supaya nggak keluar jalur, supaya kamu nggak kesana. Kayak kamu sengaja dikasih stop, kayak ditutup gitu, karena jalannya yang bener tuh belok gitu loh. Jadi situasi apapun, mau kayaknya kamu ditutup, sebenarnya kamu lagi dilindungi loh Leo, asli. Ini panen raya banget. Semuanya bagus, gak ada yang gak bagus ini loh. Karir, keuangan, cintanya. Terus kita masuk ke hokinya kamu ya, atau kebaikan yang akan muncul di bulan Oktober untuk Leo. Yang pertama kita dapat embrace uncertainty. Jadi istilahnya tuh, oh I see kenapa kamu tenang banget ya. Very demure, tau gak sih? Tenang, elegan banget kamu tuh. Kamu tenang banget karena kamu sudah kayak mastering ini nih, embrace uncertainty. Jadi kamu sudah bisa merangkul ketidakpastian ya dengan tenang itu gitu. Dan memang kenyataannya apa yang jadi milik kamu nggak kemana-mana tuh. Tadi kan tato muncul dan kamu tahu itu jadi hak kamu. Lalu ada community, iya, yang tadi aku sempat bilang, dapat dukungan begitu banyak dari komunitas-komunitas ya, dari support system kamu, dari lingkungan kerja kamu, lingkungan hobi kamu, lingkungan keluarga, semuanya ngedukung kamu. Nggak ada habis-habisnya, dari mutual friends, tahu dikenalin, tahu dapat project baru. Tapi mungkin nggak langsung dimulai di bulan Oktober ya, tapi kayak hubungan baiknya itu loh, kayak kamu punya networking tuh bagus banget. Setidaknya kalau kamu nggak bangun networking, artinya komunitas kamu tuh secara tulus memang mendukung kamu ya. Lalu ada caution, ini semacam nanti di akhir bulan sih. Misal ada apa-apa juga akan ada yang ngingetin kamu, akan ada yang lindungin kamu. Jadi kamu nggak akan kenapa-napa, akan selalu dapat peringatan dulu, akan selalu dapat kayak pemberitahuan dulu gitu. Jadi kan enak ya, nggak ketinggalan apapun gitu loh kamu tuh. Terus kalau untuk pertanyaan yes or no ya, jadi siapkan yes or no. Pertanyaannya jawabannya iya atau tidak. Terus pilih jawabannya dari ketiga kartu yang, pilih jawabannya dari salah satu dari ketiga kartu yang akan aku keluarkan. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Oke. Udah ada pertanyaannya? Yang jawabannya iya atau tidak ya. 1, 2, 3. Udah siap? Aku buka. Buat kalian pilih nomor 1. Oh, jawabannya adalah minta tolong sama yang lain dulu deh. Minta tolong sama yang lain dulu. Jadi bukan iya atau tidak, tapi kamu dapat pesannya coba minta tolong sama yang lain. Jangan takut untuk minta tolong. Buat kalian yang pilih nomor 2, jawabannya romantis. Mungkin nggak tahu sih ini menjawab pertanyaan kamu atau enggak ya, tapi kayaknya memang berhubungan sama kehidupan romansa kamu. Jadi aku bisa bilang ini iya juga sebenarnya sih. Ini juga sebenarnya iya sih. Iya gitu ya. Sekaligus dapat pesan. Dan buat kalian pilih nomor 3, jawabannya adalah unlikely. Jadi kayaknya belum. Nah itu, kemudian kita mau masuk ke advice-nya atau nasihat ya. Nasihatnya buat Leo di bulan Oktober. Di sini kita dapat expect powerful change, kayak lebih siap-siap aja sih akan ada
perubahan hebat ya di bulan Oktober tadi itu. Udah kebaca juga di awal. Lalu kita dapat pride, ya ini kamu banget sih. Tetap ini ya, kamu mesti tahu kelebihan kamu, jadi tetap mesti bangga. Jangan malah jadi insecure. Aku rasa kamu nggak insecure sih. Cuma memang nggak begitu garang di bulan Oktober, tapi tetap elegan. Elegan banget kamu. Very elegant, very demure. Terus di sini kita ada fokus. Kamu diminta untuk fokus sama hal-hal yang memang kamu inginkan terjadi gitu. Jadi nggak overthinking, fokusnya ngabisin energinya, fokus ke hal-hal yang kamu nggak mau kejadian gitu. Kalau kamu ngabisin energi kamu untuk hal-hal yang kamu nggak mau terjadi, malah beneran terjadi kan. Kayak manifestasi gitu loh. Manifestasi sama hal-hal baik aja. Lalu di sini ada guidance. Nah, kalau di karir keuangan kamu dapat pesan bahwa angels kamu, atau tadi yang aku bilang tuh, penjaga, malaikat penjaga kamu, leluhur kamu, Tuhan juga, universe ya, itu punya apa sih? Have your back, atau artinya kayak menjaga kamu selalu gitu loh dari segala macam arah. Semuanya sedang melakukan hal-hal yang sekiranya bisa bikin kamu happy dengan kerjaan kamu gitu loh. Mungkin di balik layar nggak kelihatan ya, tapi optimistik aja, karena kedepannya akan ada opportunity yang bisa menguntungkan kamu juga gitu. Jadi jangan takut ya, kamu gak sendiri. Lalu di percintaan ada past life relationship. Jadi mungkin ada orang dari masa lalu yang datang lagi ke kehidupan kamu di bulan Oktober ini. Atau artinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang bikin kamu ngerasa familiar gitu loh. Apalagi yang jomblo ya nih. Kayaknya akan ketemu sama orang yang kamu ngerasa familiar, jadi kamu ngerasa nyaman sama dia. Atau buat kalian yang punya pasangan, kamu makin ngerasa ini sih, nyaman sama si pasangan kamu itu. Dan pertanyaan refleks nih enggak sih, ini bukan pertanyaan ya, ini another pesan, another message. Ini ngomong tentang flow atau aliran. Kamu dikasih tahu bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol kejadian-kejadian dalam hidup ya. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu menghadapinya gitu. Akan lebih mudah jika kamu bisa ngikutin flow-nya, bahkan ketika kehidupan sedang kayak ngasih kamu challenge atau menguji kamu gitu loh. Tahu gak sih kalau emosi itu bisa meledak karena kamu yang secara berkala tidak ngelepasin itu gitu. Jadi penting banget untuk selalu bisa ngelepasin emosi yang ada ya. Kalau kamu tahan-tahan, takutnya tuh meledak suatu saat dan malah ngelukain orang-orang sekitar kamu gitu. Jadi mesti perhatikan itu juga, oke? Terus yang terakhir, sebelum kita tutup bacaannya, kita mau bacain pesan dari semesta. Oke. Aku mau ngambil 5. Oke. Yang pertama adalah you are loved and enough. Kamu tuh dicintai dan kamu tuh cukup ya. Lalu yang selanjutnya ini dapat reminder atau pengingat, collect beautiful moments. Bulan Oktober jangan lupa untuk mengkoleksi momen-momen indah ya. Lalu ada reminder juga, protect your peace. Nah, tadi yang aku bilang di awal kan, kamu kayak ngelindungin kedamaian kamu pasang boundaries untuk gak ada yang bisa ngerusak mood atau ngerusak energi kamu. Jadi lindungi kedamaian kamu ya. Lalu yang selanjutnya kamu dapat pengingatnya banyak banget, bukan dapat afirmasi tapi dapat pengingat ya. Pengingat keempat, coba deh kamu set goal baru dan di break it down jadi kayak step-step begitu. Ini nyambung sama yang Two of Wands kebalik tadi. Kamu tuh kayak baru berencana sebentar, langsung kayak ganti lagi, kayak loncat-loncat gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang, bahkan untuk sampai disebut rencana juga nggak jadi gitu loh. Makanya coba buat goal baru dan di breakdown gitu ya ke step-stepnya. Lalu yang terakhir, you are worthy. Kamu ini berharga loh. Iya, Leo. Gitu loh sayangku, cintaku. Oke, I think that's all from me. Kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, please komen di bawah. Dan kalian tuh sebenarnya suka zodiak aja, atau sebenarnya video apa aja kalau aku upload gitu mungkin lebih sering akan kalian tonton juga atau gimana? Atau kalian tuh butuhnya apa sih kalau bacaan tarot kayak gini? General kah atau pick card atau gimana? Terus ya itu sih, kalau yang mau personal reading bisa langsung DM juga Instagram aku. Apalagi ya, I think that's all sih. Udah semua kayaknya ya, udah. Jangan lupa komen, subscribe, like ya. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya juga.
I think that's all from me. Terima kasih dukungan selalu. Thank you for letting me restore you. See you next video. Bye bye, Leo. Stay safe. Love you.